Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa sih yang dimaksud dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Nah, nun mati disebut juga nun sukun. Nun sukun adalah nun yang tidak berbaris menggunakan harakat sukun sehingga nun tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain. Nah, sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kata isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasal atau sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakafkan. Kemudian, adapun hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi atas 5. Yang pertama adalah izhar kholqi, yang kedua adalah idgham. Idgham ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah idgham bigunnah, kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat adalah iklab. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah izhar kholqi. Izhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Nah, menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar kholqi, yakni a, ha, go, ain, ha, dan kho. Maka cara membacanya harus dibaca dengan jelas tanpa mendengar. Nah, adapun hukum bacaan yang kedua adalah hukum bacaan idgham. Nah, idgham secara bahasa adalah memasukkan. Adapun secara istilah yakni memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat setelahnya dengan cara menjadikan dua huruf tersebut seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, idgham dibagi menjadi 2, yakni ada yang dimaksud idgham bigunnah dan ada pula yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Nah, idgham bigunnah, idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya mendengun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum bacaan idgham bigunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bigunnah, yakni ya, mim, nun, dan waw. Maka cara membacanya dimasukkan dengan cara mendengung dengan ukuran dengung selama 2 harakat atau 2 ketukan. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Nah, hukum bacaan idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yakni yang terdiri atas 2 huruf, yakni lam dan ro. Nah, apabila bertemu dengan kedua huruf tersebut, maka cara membacanya harus dibaca dengan cara dimasukkan dengan cara tidak. Nah, adapun yang keempat adalah iklab. Iklab artinya membalik atau menukar satu huruf menjadi huruf lain. Nah, hukum bacaan iklab terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya dengan mengganti nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun dengan merapatkan 2 bibir secara berdaulat. Kemudian hukum bacaan yang terakhir adalah ikhfa yang artinya samar-samar. Nah, dalam ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yakni baik, itulah tadi kalimat hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang saya jelaskan. Semoga dari penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan besar harapan saya agar teman-teman sekalian dapat mengimplementasikan kaidah atau teori-teori tersebut dalam membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.